Selamat siang, Bapak yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fajar Arif SN SHMH. Saya di sini sebagai mediator yang telah dipilih Bapak-bapak. Selanjutnya kepada Bapak-bapak saya akan berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dari Perkenalkan, nama saya Rangga sebagai Direktur Bank Jaya Mandiri sebagai penggugat dalam kasus ini. Perkenalkan, saya kuasa hukum dari Bapak Rangga, Johan Nadia SHMH. dari tergugat. Perkenalkan, nama saya Miftah Huda, saya sebagai Direktur Utama PT Angin Ribut. Perkenalkan, saya kuasa hukum dari tergugat Rinaldo Siregar SHMH. Baiklah, jika begitu, dikarenakan Bapak-bapak sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, mari kita langsung saja. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang Bapak-bapak tempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini sesuai dengan Peraturan Perma nomor 1 tahun 2016. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksa sebuah penyelesaian. Dalam pelaksanaan mediasi kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain pertama, imparsial yang berarti tidak memihak atau netral. Yang kedua, tidak punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikutnya yaitu kerahasiaan, seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia. Dan yang terakhir adalah kaukus. Artinya, jika diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi atau perundingan hari ini. Yaitu, 1. Para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan mediator. 2. Para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. 3. Para pihak tidak saling menyerang baik secara kata maupun fisik. 4. Tentunya tidak merokok. 5. Tidak menggunakan handphone. 6. Tidak merekam isi pembicaraan. Baiklah, apakah Bapak-bapak setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut? Setuju. Dari penggugat? Tergugat? Setuju. Baiklah, kita mulai mediasi pagi ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Bapak Rangga atau kuasa hukum terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana Bapak Boni, setuju? Ya, silakan. Silakan Bapak kuasa hukum Rangga. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Begini Bapak Boni, ini sampai saat ini masih terkait hutang piutang dengan klien saya yaitu Bapak Rangga. Padahal di dalam surat perjanjian Bapak Boni ini sepakat untuk melunasi semua hutang piutang sebesar 120 miliar yang dimana akan dikembalikan dengan jangka waktu 2 tahun. Pada tanggal 1 Februari 2020 tahun peminjaman uang dan jatuh tempo pada 1 Februari 2022. Namun sampai pada saat jatuh tempo tergugat tidak mau melunasi hutangnya. Saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada tergugat, namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan penjelasan apa-apa dari Bapak Boni sendiri. Baiklah, artinya Bapak kecewa atas kejadian ini Sangat-sangat kecewa, Pak. dan Bapak ingin agar pembayaran cepat dilakukan, betul Pak? Betul, Pak, karena hutang Bapak Boni ini terbilang cukup besar dan telah sepakat untuk melunasi hutang piutang ini. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Bapak Rangga, selanjutnya saya beri kesempatan kepada kuasa hukum tergugat untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan Pak. Terus terang Pak, saya sangat kecewa dengan tindakan Pak Rangga. Apakah tidak ada cara lain atau jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak alternatif lain. Misal, ya kita berundinglah baik-baik. Masih banyak berpikirlah secara dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa harus mencederai klien saya. Bapak jangan berdalih, saya udah 3 kali loh Pak melayangkan surat teguran terhadap Bapak Boni ini. Kalau Bapak memang ada itikad baik, seharusnya Bapak memberikan respon yang baik juga. Bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan
tidak bertanggung jawab seperti ini. Pak, harap tenang. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan, Pak. Agar dapat mengerti apa yang menjadi kemauan masing-masing pihak. Kalau Bapak seperti ini, maka mediasi ini tidak bisa kita lanjutkan. Bagaimana? Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Maaf Pak. Baiklah, silakan Bapak Boni untuk dilanjutkan penjelasannya. Jadi gini Pak, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini. Namun saya juga nggak bisa membenarkan atas tindakan Bapak Rangga ini dengan menggugat saya, karena gugatan ini nama baik saya ini jadi tercoreng. Oh, jadi usaha Bapak kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik Bapak. Kemudian Bapak menginginkan kedua pihak menjaga nama baik. Apakah benar, Pak? Iya Pak, sangat benar. Itu yang sangat saya harapkan. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari Bapak Boni dan Bapak Rangga, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu Bapak menginginkan adanya hubungan baik dan Bapak menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Begitu yang kalian maksud? Tuh, Pak. Baiklah, selanjutnya seperti Bapak Rangga dan Bapak Boni ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Bapak Rangga menganggap Bapak Boni sebagai terutang yang dapat dipercaya, dan sebaliknya pihak Bapak Boni menganggap Bapak Rangga sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan kelanjutan hutang piutang tersebut di kemudian hari? Seperti yang sudah saya jelaskan Pak, bahwa Bapak Boni harus sesegera mungkin melunasi hutang terhadap saya. Baik, jadi Bapak menginginkan agar hutang cepat melunasi, benar Pak? Karena sudah melewati jatuh temponya Pak. Baik, mengenai penjelasan dari Bapak Rangga, apakah pihak Bapak Boni ada tanggapan? Iya Pak, sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Bapak Rangga karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara yang baik-baik. Dari penjelasan Bapak-Bapak, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik nih antara Bapak Rangga dan Bapak Boni dapat dilanjutkan. Benar Pak? Iya, benar Pak. Baiklah, jika demikian ada etikat baik antara kedua belah pihak, maka saya menyampaikan dua definisi permasalahan. Satu, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Kedua, bagaimana menyelesaikan pembayaran tersebut. Dari kedua poin yang ingin Bapak-Bapak bahas terlebih dahulu, yang mana? Bagaimana Bapak? Rangga? Jelas saya menginginkan Bapak Boni sesegera mungkin untuk melunasi hutang-hutangnya. Baiklah Pak, selanjutnya Bapak Boni, bagaimana menurut Bapak? Terus terang Pak, mengenai pelunasan hutang piutang ini saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita harus bahas nama baik dulu. Bagaimana Bapak Rangga? Apakah dari pihak Bapak ada pertimbangan lain? Baik Pak, saya setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu. Bagaimana agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara Bapak Rangga dan Bapak Boni. Selanjutnya baru mengenai pembayaran. Apakah Bapak setuju? Iya, Setuju, Pak. setuju Pak. Setelah kedua pihak setuju membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi bapak-bapak mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulannya? Saya Pak. Apakah Bapak Rangga dan Bapak Boni? Oh, Bapak Rangga, silakan Pak. Sebetulnya hubungan saya dengan Bapak Boni ini cukup baik, sehingga saya percaya memberikan pinjaman kepada Bapak Boni dengan jumlah yang cukup besar. Namun pada kenyataannya Bapak Boni justru memanfaatkan kebaikan saya yang berujung menyulitkan keuangan saya Pak. Dalam pelunasan hutang-hutang ini pasti akan saya lunaskan pembayarannya. Namun saya harap tidak dalam waktu dekat ini karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Tolong harap pengertiannya. Apakah Bapak Boni memiliki usulan
untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Bapak Rangga. Bagaimana kalau kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, terus berapa jumlah yang harus dibayar serta tenggang waktu yang dibutuhkan? Saya rasa itu sudah cukup. Saya setuju Pak atas apa yang dituangkan pada perjanjian tersebut. Bukan begitu Bapak Mediator? Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, Bapak Rangga dan Bapak Boni sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Apakah Bapak memiliki usulan untuk masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Bapak Rangga tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik. Dengan begitu saya akan membayar utang tersebut dan saya berjanji tidak akan menjelek-jelekan nama Bapak Rangga. Baik, saya melihat Bapak Boni beriktikad untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Bapak Rangga? Silakan Pak. Pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal ini terjadi Pak. Kalau memang ada kejelasan sebelumnya dari Bapak Boni setelah kuasa hukum saya mengirimkan surat teguran sebanyak 3 kali, Bapak Boni tidak ada respon sama sekali Pak. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat Bapak Rangga dan Bapak Boni ini memiliki sepakat untuk menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya, kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana? Ada tanggapan dari Bapak Boni? Mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya akan segera melunasi. Hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mohon maaf kesalahan Bapak Rangga karena saya meminta penundaan pembayaran sampai 3 bulan ke depan. Bagaimana Bapak Rangga? Dari pihak Bapak Boni sudah memberikan kepastian nih soal pembayaran. Ada tanggapan Pak? Baik, saya meminta selama 3 bulan ke depan semua hutang piutang harus segera dilunaskan. Kalau tidak, kuasa hukum saya akan bertindak. Bukan begitu Bapak Jalan? Betul Pak. Oke, jadi begini Bapak Rangga, ini membutuhkan kepastian dari Bapak Boni. Apakah Bapak Boni menjamin bahwa semua hutang Bapak pada 3 bulan ke depan dapat dilunaskan? Iya Pak, jadi begini, awal saya berutang kepada Bapak Rangga ini kan untuk keperluan penambahan modal usaha saya. Jadi untuk 3 bulan ke depannya, untuk 3 bulan ke depan usaha saya akan ada banyak perkembangan dan saya akan melunasinya saat itu juga. Menurut saya usulan Bapak sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari Bapak Rangga atas usulan Bapak Boni tersebut? Terus terang sebetulnya saya ingin pembayaran hutang piutang ini segera dilunasi. Tapi tidak apa-apa, namun pada bulan ketiga Bapak Boni harus melunasi semua hutang-hutang ini. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada bulan ketiga. Dan artinya 3 bulan ke depan piutang ini sudah lunas dan dibayarkan. Begitu Pak? Betul Pak. Betul Pak. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian, yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul. Apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Pak Mediator, saya bertanya, apakah perbedaan kedua klausul tersebut? Baiklah, saya jelaskan. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadikan akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak wan prestasi atau ingkar janji maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Oh, kalau begitu harus dibuka dalam majelis hakim, karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Bapak Boni. Bagaimana Bapak Boni? Apakah setuju Pak? Iya, saya sangat setuju Pak. Baiklah Bapak-bapak,
Selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Oke, dengan ini saya kira sudah cukup jelas. Apakah ada pertanyaan lain dari Bapak Rangga atau kuasa hukum? Tidak Tidak ada. ada, Pak. Untuk Bapak Boni dan kuasa hukum? Tidak ada, Pak. Oke, baik, saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan untuk penggugat dan tergugat saling berjabat tangan sebagai simbol perdamaian.